Di ujung timur Nusantara, tempat laut bertemu karang dan matahari menyentuh cakrawala, terdapat seekor makhluk, diam, penuh wibawa, namun mematikan. Ia bukan naga dari mitos, tapi nyata, dan hanya bisa ditemukan di sini. Inilah Komodo, sang predator terakhir dari zaman purba. Di Pulau Komodo, Rinca, Padar, dan Gili Motang, dunia tampak seperti waktu berhenti. Di antara savana kering dan bebatuan panas, Komodo menjelajah. Dengan langkah lambat namun pasti. Komodo bukan sekadar kadal besar, ia adalah sisa dari masa lampau. Jejak terakhir dari para raksasa reptil yang pernah menguasai Australia dan Asia Tenggara jutaan tahun lalu, saat dunia masih liar, dan manusia belum menjadi penguasa. Lalu, kenapa Komodo hanya ada di Indonesia? Mengapa tidak menyebar luas seperti kerabatnya yang kini telah punah? Jawabannya, tersembunyi dalam sejarah bumi. Dahulu, ketika permukaan laut lebih rendah, Australia dan Asia terhubung melalui daratan luas. Komodo melintasi daratan itu, menyebar dan berkembang. Tapi saat laut naik, dunia terpecah. Komodo terisolasi di pulau-pulau kecil yang kini menjadi bagian dari Nusa Tenggara Timur. Aman dari pemburu, terlindung waktu. Komodo adalah makhluk rumahan. Mereka lahir, tumbuh, berburu dan mati di tanah yang sama. Para ilmuwan pernah mencobanya. Mereka memindahkan komodo jauh dari habitat aslinya, menyeberangkan mereka ke pulau lain. Tapi apa yang terjadi? Dalam waktu kurang dari 4 bulan, semua komodo kembali ke rumahnya. Mereka tahu di mana mereka dilahirkan, dan tidak ada tempat yang lebih aman selain rumah. Komodo bukan pelari cepat, bukan pemburu dalam kegelapan. Mereka menunggu, sabar, diam, dan menyerang dalam satu gigitan. Tapi bukan gigitan yang membunuh. Air liurnya lah yang mematikan. Di dalamnya tersembunyi racun. Racun yang membuat tubuh korban berdarah tanpa henti, menggigil, hingga membeku dalam hipotermia. Korban tidak berteriak. Ia hanya terdiam, lalu rebah. Saat itulah, Komodo datang kembali. Untuk mengakhiri perburuan Tai. Tapi bagaimana mereka tahu di mana mangsa berada? Di mana darah mengalir? Komodo tidak menggunakan hidung, tapi lidahnya. Lidah bercabang itu mengumpulkan partikel udara, lalu mengirimkannya ke organ di langit-langit mulut, yang disebut organ Jacobson. Dengan indera itu, Komodo dapat mencium aroma darah, hingga jarak 9 km. Bahkan, salah satu Komodo pernah masuk ke rumah penduduk, karena mencium bau kaos kaki dari jarak jauh. Disangkanya, bangkai. Komodo bukan sekadar hewan, ia adalah warisan genetik, sisa legenda, dan penjaga zaman. Di dunia yang terus berupat satwa kehilangan rumah dan sejarah dilupakan, Komodo tetap bertahan, di tengah panas, sunyi, dan waktu yang bergerak lambat. Tapi ia tak bisa bertahan sendiri, ia butuh penjaga, kita. Di dunia yang modern dan hiruk-pikuk, Komodo adalah pengingat bahwa bumi pernah liar, dan sebagian dari dunia purba masih hidup di antara kita. Komodo, nafas terakhir sang raksasa, dan ia milik Indonesia.